Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang program linear dan grafik. Oke, apa sih program linear dengan grafik itu? Oke, kita masuk ke definisinya dulu. Jadi program di sini ada program linear, tapi bukan sebuah coding ataupun program yang biasa kalian buat masuknya di sini gitu ya. Jadi program ini berarti memilih serangkaian atau tindakan atau perencanaan untuk memecahkan masalah dalam membantu manajer dalam mengambil keputusan. Contoh misalkan dalam masalah produksi, masalah biaya, pemasaran, distribusi dan periklanan. Jadi si manajer ini punya permasalahan yang dihadapi di dalam perusahaannya itu sendiri, bagaimana caranya si manajer ini memecahkan masalah tersebut. Jadi gimana pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, ini semacam serangkaian proses satu tindakannya ya. Jadi pimpinan ini juga harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menetapkan jenis dan jumlah barang yang harus diproduksi. Jadi seperti minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa jadi kira-kira kalau permasalahannya seperti ini, enaknya menambah supaya hasilnya optimal, enaknya contohnya misalnya dalam produksi tas sama sepatu, enaknya memproduksi tas sebanyak berapa, terus memproduksi sepatu sebanyak berapa, supaya nanti bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal, biayanya juga minimal, gitu ya. Oke, nah program linear ini jadi program linear dan variasinya merupakan kelompok teknik analisis kuantitatif yang memakai model matematika atau model simbolik. Nah, artinya setiap penyelesaian masalah harus didahului dengan perumusan masalah ke dalam simbol-simbol matematika. Jadi kayak kemarin ada soal cerita di perusahaan X seperti itu. Jadi dia memproduksi kursi dengan prosesnya proses X sama Y, memproduksi bahan B dengan proses Z sama P misalkan seperti itu. Jadi kita habis itu kita transformasi dulu dalam bentuk simbolik sehingga kita ketika kita mau menganalisa model tersebut bisa lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah menentukan jenis permasalahan program linear. Nah, jika permasalahannya yang dibicarakan adalah permasalahan tentang keuntungan, benefit atau profit, maka jenis permasalahannya adalah maksimalisasi. Jadi kita akan memaksimalkan yang namanya profit, keuntungan. Nah, ternyata tapi ketika permasalahannya bicara tentang cost atau biaya, maka permasalahannya adalah minimalisasi ya, karena kita akan meminimalisasi yang namanya biaya itu sendiri. Nah, jika ada informasi tentang selisih antara hasil penjualan dan biaya dengan pokok pembicaraan profit, maka jenis permasalahannya masih tetap sama, yaitu maksimalisasi. Oke, itu cara menentukan permasalahan-permasalahannya dulu. Kita akan pakai maksimalisasi atau minimalisasi gitu ya. Yang kedua, kita definekan dulu yang namanya variabelnya. Definekan. Jadi katakanlah barang A kita pakai dengan variabel apa gitu ya. Jadi kita buat define-nya, define variabelnya didefinisikan. Nah, yang perlu harus diperhatikan adalah yang pertama adalah banyaknya koefisien peubah, banyaknya variabel-variabel keputusan yang membantu dalam mengidentifikasi peubah-peubah keputusan. Nah, jika X dimisalkan sebuah peubah keputusan berkaitan dengan kursi yang diproduksi, maka X itu tidak sama dengan kursi ya, tetapi X-nya itu adalah banyaknya kuantitasnya, jumlahnya kursi yang diproduksi. Jadi bukan X itu kursinya itu sendiri, tapi jumlah kursinya yang akan diproduksi, gitu ya. Nah, oke, yang ketiga, kita juga harus menentukan fungsi goalnya, fungsi tujuannya, sasarannya. Tadi kita sudah menentukan permasalahannya, apakah dia maksimalisasi atau minimalisasi. Terus yang kedua kita juga harus definekan variabel keputusannya. Yang ketiga itu kita harus juga menentukan yang namanya fungsi tujuannya atau goalnya, objektif functionnya. Nah, jenis permasalahan program linear dan definisi pokok keputusan akan merumuskan yang namanya fungsi tujuan ini. Jadi peubah keputusan juga harus define secara clear gitu ya. Fungsi tujuannya juga akan mudah ditetapkan nanti gitu ya. Oke, habis itu apa selanjutnya? Selanjutnya kita juga harus merumuskan yang namanya constraint-nya, batas-batasnya, kendala-kendalanya yang ada di situ apa saja.
Nah, jadi untuk ini ada dua pendekatan kendala, pendekatan dari ruas kanan dan juga dari ruas kiri. Gitu ya. Pendekatan ruas kanan seperti apa, Bu? Kalau pendekatan ruas kanan itu suatu kendala tunggal dan konstan. Yang sebelah sini itu ya, jadi nilainya tunggal dan konstan, jadi bukan dalam bentuk variabel. Bukan. Nah, kalau maksimalisasi, ruas kanan sering menyatakan total sumber daya yang ada. Jadi ada sumber daya yang maksimal bisa dikerjakan itu misal kayak kemarin maksimal untuk proses apa itu kemarin vernis apa itu cuma maksimal hanya 60 jam kerja misalkan. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, identifikasi dulu nilai total sumber daya dan sesuaikan tanda pertidaksamaannya dengan masing-masing total sumber daya. Biasanya untuk simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Nah, habis itu kita kelompokkan peubah keputusan yang terkait di sebelah kiri tanda ketaksamaan. Tentukan koefisien peubah keputusannya, terus nanti model kendalanya sudah terbentuk gitu ya. Kalau minimalisasi biasanya terkait dengan minimalisasi biasanya minimal sumber daya yang dibutuhkan. Nah, minimal kalau ada tanda keterangan minimal sumber daya yang dibutuhkan berarti tandanya kebalikannya tadi. Kalau tadi lebih besar, sekarang adalah kalau tadi lebih kecil, kalau ini adalah lebih besar sama dengan. Nah, kalau dari pendekatan luas kiri seperti apa? Kalau pendekatan yang luas kiri, kalau tadi yang kanan itu berupa konstan atau bukan berupa variabel, kalau di ruas kiri itu biasanya nilai koefisien dan peubah-ubah. Ada koefisiennya, ada peubahnya. Nah, seperti itu. Nah, kita juga harus menentukan syarat non negatif. Nah, kenapa ini ditentukan syarat non negatif? Biasanya kita menentukan kayak tadi produksi kursi, tidak mungkin memproduksi kursi negatif. Artinya tidak mungkin kalian memproduksi sebanyak negatif 5 kursi. Tidak mungkin. Jadi minimal pasti 0 ya. Jadi tidak mungkin negatif, minimal pasti 0. Ada 0 tidak memproduksi sama sekali atau 1 memproduksi 1 kursi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita juga harus tentukan selain konstan tadi, kita tentukan juga syarat untuk yang non negatifnya ya. Oke. Contoh bukan contoh, sorry. Ini bentuk secara umumnya untuk model dasarnya program linear seperti ini. Jadi misalkan biasanya soalnya itu berupa pertanyaannya gini, maksimumkan atau minimumkan. Nah, gitu. Maksimumkan di sini ada fungsi tujuannya, ada model-model constraint-nya alias kendalanya. Misalkan dikasih tahu ada beberapa model kendala di sini sampai ke M kendala. Terus di sini juga ada syarat non negatifnya juga untuk semua variabel dari C-nya sampai N ini semuanya harus non negatif ya. Nah, maka untuk penyelesaiannya adalah aplikasi pemakai linear di dunia nyata cukup banyak. Misalkan bidang industri, kedokteran, transportasi. Nah, proses penyelesaiannya seperti apa? Kalau pemrograman linear seperti ini biasanya bisa diselesaikan dengan metode grafik, teman-teman. Atau juga bisa dengan metode simplex atau yang sudah direvisi. Atau juga pakai algoritma Karmakar. Nah, kali ini kita yang pertama yang dibahas adalah metode grafik dulu, setelah itu baru kita ke metode simplex ya. Nah, untuk metode grafik itu biasanya hanya digunakan untuk 2 variabel, teman-teman. Untuk yang lebih dari 2 variabel itu tidak bisa kita gunakan pakai metode grafik. Ya, kita nanti selain kalau misalkan ada yang kasusnya yang lebih besar dari 2 variabelnya itu kita pakai simplex nanti. Nah, sekarang kita fokus dulu ke metode penyelesaian program linear menggunakan metode grafik. Seperti apa? Nah, gini loh metode grafik. Jadi metode grafik ini memang hanya terbatas untuk kasus-kasus yang variabelnya hanya maksimal 2, teman-teman ya. Oke, kadang-kala masih sebenarnya untuk kasus yang lebih rumit atau lebih kompleks, lebih banyakkan umumnya biasanya lebih dari 2. Jadi kita tidak bisa gunakan pakai metode grafik ini. Tapi kita belajar dulu dah metode grafiknya seperti apa. Contoh, misalkan kita punya contoh selesaikan masalah program linear berikut dengan metode grafik. Nah, ini kita disuruh memaksimumkan Z5X1 plus 4X2. Jadi ini adalah fungsi tujuannya, ada constraint-nya alias kendalanya, ada 1, 2, 3, ada 3 constraint, 4, sorry, ada 4 constraint.
Terus di sini adalah syarat non negatifnya ya. Ini masih ada 4 constraint tapi variabelnya cuma 2. Boleh ini pakai metode grafik. Nah, untuk penyelesaiannya sama kayak kemarin waktu kita di pertemuan sebelumnya itu bagaimana prosesnya, kita buat grafiknya dulu. Ini bisa pakai ini, boleh. Jadi kita gambar grafik di 4 kendala itu, terus nanti kita lihat yang kearsir keempat-empatnya. Jadi di sini kan ada 4 constraint gitu ya. Kearsir empat-empatnya, habis itu kita cari nilai titik-titik kritisnya dulu alias nilai ekstrimnya dulu. Itu biasanya di titik-titik yang kepencet kena yang 4 kali ini berarti di sini, di sini, di sini, sini ya gitu. Nah, itu untuk mencari di sini ini berarti perpotongan antara garis ini sama ini. Boleh kalian pakai eliminasi atau Gauss-Jordan terserah kalian kemarin yang sudah diajarkan itu ya. Yang di sini ini adalah pertemuan antara garis ini sama ini. Berarti yang di sini adalah kalian mengeliminasi pakai Gauss-Jordan maupun pakai eliminasi atau substitusi biasa di titik ini. Atau kalau yang ini sudah kelihatan waktu menghitung mencari grafiknya, ini juga sudah kelihatan gitu ya. Habis itu kita masukkan ke fungsi tujuannya. Nanti akan ketemu nilai yang paling maksimal itu adalah di 21. Dengan nilai X-nya adalah 3, nilai X2-nya adalah 1,5 gitu. Contoh lain. Contoh lain, misalkan kita punya fungsi tujuannya ini, kendalanya ada 3, ini adalah syarat non negatifnya ada 3, kita gambar ternyata sebelah sini. Kalau kita gambar seperti ini, gambarnya boleh pakai manual atau boleh pakai aplikasi ini, boleh pakai terserah sekalian bisanya apa, boleh manual juga bisa. Kalau manual yang seperti yang sudah saya jelaskan yang minggu lalu, tidak perlu saya ulangi lagi ya, nanti dicek kembali di catatannya atau di materi saya sebelumnya. Nah, ternyata yang kena arsir di sini ada berapa constraint? Tadi ada 3 constraint yang kena arsir 3 kali itu adalah yang di sini ini, yang ungu ini. Berarti kita akan mencari di sini sama di sini gitu ya. Nah, habis itu baru kita masukkan titik-titiknya yang tadi ke fungsi tujuannya lagi. Ternyata di sini soalnya adalah minimumkan. Berarti minimumkan adalah yang paling kecil. Berarti nilai dia mendapatkan nilai minimum ketika nilai X1-nya adalah 2, nilai X2-nya adalah 8. Gitu. Ya. Nah, teman-teman, ada beberapa kejadian khusus dalam program linear ini. Nah, ini kadangkala penyelesaiannya itu tidak hanya satu saja. Kadangkala ada beberapa kasus. Nah, kasus khususnya seperti ini, teman-teman. Kita contoh, kita punya maksimumkan fungsi tujuannya ini, kendalanya ini, misalkan ini ya. Nah, maka kadangkala ini hasilnya itu tidak hanya satu penyelesaian saja. Jadi ada beberapa penyelesaian. Atau justru ada yang malah tidak punya penyelesaian sama sekali, tidak punya penyelesaian optimal maupun maksimal maupun minimal. Kalau seperti ini, kalau kita lihat itu tidak akan pernah ketemu gitu loh ya. Atau justru hasilnya adalah tidak terbatas, unbound solution. Jadi dia tidak mempunyai solusi optimal. Jadi tadi punya lebih dari satu, tidak punya solusi atau justru tidak terbatas. Contohnya ini nanti. Ini dia contoh-contohnya ini kalau kalian kerjakan pakai program linear tadi, itu penyelesaiannya bisa jadi yang ini tidak terbatas. Kalau yang tadi sebelumnya dia tidak punya solusi sama sekali, atau yang tadi yang pertama dia punya beberapa solusi. Ya, oke, kita punya contoh kasus nih. Contoh kasusnya adalah misalkan kita punya suatu perusahaan memproduksi membersih mobil X dan polisher Y, menghasilkan profit $10 untuk setiap X dan $30 untuk setiap Y. Jadi nanti fungsi tujuannya. Nah, untuk prosesnya mesin-mesin yang sama dan AB, tetapi X membutuhkan 4 jam di A, 8 jam di B, dan Y membutuhkan 6 jam di A, 4 jam di B. Dalam minggu-minggu akan datang mesin A dan B memiliki kapasitas masing-masing. Jadi ada kapasitas masingnya adalah 12 dan 16 jam. Untuk A yang 12, yang B 16. Sama halnya kayak kemarin minggu lalu, proses dari soal cerita ini kalian modelkan dulu. Kita punya permasalahan ini, kita modelkan dulu. Gitu ya. Untuk ini modelnya berarti gimana? Untuk fungsi tujuannya berarti kita punya 10 X ya dan 30 Y.
gitu ya. Nah, untuk proses X-nya itu membutuhkan 4 jam dia, berarti 4X ya. 4X, ya, misalkan 4X plus 6Y itu A-nya adalah sebesar 12 ya. Terus di sini berarti 8 plus 8X plus 8Y lebih kecil sama dengan 16. Terus kita hitung, kita buat grafiknya dulu, terus habis itu kita buat grafiknya, kita titik yang kena arsir 2 kali karena di sini konstannya ada 2. Terus habis itu kita maksimalkan di sini, ini maksimum, berarti maksimum fungsi tujuannya tadi 10X plus 8 plus 30Y. Nanti kita ketemu nilai-nilai ekstrimnya sama halnya dengan yang kemarin. Saya kira sudah bisa semua. Nah, ini nanti soalnya dikerjakan ya, coba soalnya dikerjakan seperti biasa, soal ini dikerjakan nanti di habis itu kita cek, kalian coba hitung di kertas, boleh wapri ataupun boleh komentar di postingan saya di Google Classroom. Gitu ya. Jadi soal yang terakhir itu buat latihan seperti biasa, itu kalian kerjakan. Gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman, itu metode grafik. Nah, seperti halnya tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa metode grafik itu hanya bisa dikerjakan untuk kasus N-nya sama dengan 2 gitu ya. Kalau N-nya lebih besar dari 2 gimana? Apakah boleh pakai metode grafik? Tidak boleh. Bolehnya nanti kita pakai metode simplex. Nah, metode simplex seperti apa? Habis ini kita masuk ke video selanjutnya. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.